Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai latar belakang penjelajahan samudera, atau lebih tepatnya latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masuk dan perkembangannya bangsa Eropa di Indonesia. Nah, bangsa Eropa di Indonesia ini ada 4 negara. Yang pertama ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, mohon untuk disimak videonya nanti. Dan jangan lupa juga materi yang saya jelaskan itu ditulis di buku catatan. Happy watching. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia ada 4 negara: Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, tujuan mereka datang ke Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah. Selain itu juga adanya slogan Gold, Glory, Gospel. Nah, gold artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lainnya yang sangat berharga. Glory artinya memburu kejayaan dan kekuasaan. Nah, dalam hal ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Sedangkan gospel artinya menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama, khususnya agama Kristen. Nah, mengenai ketiga jenis tujuan itu, yaitu God, Glory, Gospel, sebenarnya lebih dimiliki atau lebih ditonjolkan oleh Portugis dan Spanyol. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Nah, Raja Manuel I terinspirasi dari Columbus untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera. Nah, Raja Manuel I ini merupakan Raja Portugis. Kemudian, ia memerintahkan pelaut yang paling terkenal di Portugis yang bernama Vasco da Gama. Nah, Vasco da Gama ini mencari jalan lain agar lebih cepat sampai di tanah Hindia yang merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Tanah Hindia ini adalah tanah Indonesia. Ternyata, sebelum Vasco da Gama diperintahkan oleh Raja Manuel I, ternyata Raja Manuel I ini memerintahkan pelaut lainnya untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudera yang bernama Bartolomeus Dias. Nah, ia melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Pada tahun 1488, ia mendarat di suatu ujung selatan benua Afrika karena adanya serangan ombak besar. Tempat tersebut dinamakan Tanjung Harapan. Nah, kemudian ia tidak melanjutkan kembali penjelajahannya, akan tetapi ia memilih bertolak kembali ke Portugis gitu. Jadi Bartolomeus Dias ini gagal untuk ke tanah Hindia, melainkan hanya sampai di Tanjung Harapan yang berada di benua Afrika. Lalu, pada bulan Juli 1497 dimulailah pelayaran yang dilakukan oleh Vasco da Gama yang berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk melakukan penjelajahan samudera. Kemudian, ia mengambil rute yang pernah dilayari oleh Bartolomeus Dias. Nah, pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama mendarat sampai di Calicut dan juga Goa di pantai barat India. Nah, ia mendirikan kantor dagang dilengkapi benteng. Nah, atas keberhasilan Vasco da Gama dalam menjelajahi samudera, ia diangkat menjadi penguasa Goa atas nama Portugis. Kemudian, setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India ternyata bukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka mendengar bahwa Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Maka dari itu, dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Perlu ditambahkan, dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Para pedagang Islam tidak lagi bisa berdagang dan keluar masuk kawasan Selat Malaka karena Portugis melakukan monopoli perdagangan. Akibatnya, para pedagang Islam harus menyingkir ke daerah-daerah lain. Tindakan Portugis yang memaksa monopoli dalam perdagangan itu telah mendapatkan protes dan perlawanan dari berbagai pihak. Salah satunya itu adanya protes dari Kerajaan Demak. Kemudian, kedatangan Spanyol ke Indonesia. Nah, sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan samudera,
Sebenarnya sudah lebih dulu Spanyol berangkat berlayar mencari tempat penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur, yaitu di Indonesia. Nah, bangsa Portugis dan Spanyol pada umumnya memeluk agama Katolik. Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal ini menimbulkan keprihatinan Paus Julius II untuk menjaga kerukunan antara keduanya. Maka dari itu, Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua bangsa tersebut. Diadakanlah kemudian perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini diadakan di Tordesillas di Spanyol pada tanggal 7 Juni 1497. Sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Jadi dalam rute pelayaran, bangsa Spanyol harus melakukan pelayaran ke daerah atau ke sebelah barat, sedangkan Portugis melakukan rute pelayaran ke sebelah timur. Hal itu bertujuan agar terhindar dari konflik antar kedua negara tersebut. Tokoh yang pertama dari Spanyol yang melakukan penjelajahan samudera yaitu Christopher Columbus. Nah, Christopher Columbus ini melakukan penjelajahan samudera dimulai pada tahun 1492. Nah, ia melakukan pelayaran sebanyak 4 kali. Tujuan pelayarannya yaitu ke tanah Hindia untuk mencari rempah-rempah. Akan tetapi, Christopher Columbus ini malah menemukan dunia atau benua baru yang sekarang disebut benua Amerika. Nah, akan tetapi Christopher Columbus sampai akhir hayatnya menganggap bahwa benua yang ia temukan atau tempat yang ia singgahi itu merupakan tanah India. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru telah mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudera ke daerah timur. Apalagi Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berangkatlah ekspedisi selanjutnya yang dipimpin oleh Magellan atau umumnya menyebut Magalhães. Ia juga disertai oleh seorang kapten yang bernama Sebastian Elcano. Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan oleh Columbus, Magellan mengambil jalur yang mirip dilayari oleh Columbus. Nah, setelah terus berlayar, ia beserta rombongannya mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan oleh Columbus, yaitu benua Amerika. Di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang kemudian dinamakan Selat Magellan. Melalui selat ini, rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik. Setelah sekitar 3 bulan lebih melakukan penjelajahan, pada bulan Mei 1521, Magellan mendarat di Kepulauan Guam. Kemudian, rombongan Magellan melanjutkan perjalanannya kembali dan pada bulan April 1521, rombongan Magellan sampai di Kepulauan Masava atau kemudian dikenal dengan Filipina. Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukan ini sebagai koloni Spanyol. Tindakan yang dilakukan oleh Magellan mendapatkan tantangan dari penduduk setempat. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran dengan penduduk setempat itu, rombongan Magellan terdesak, bahkan Magellan sendiri terbunuh. Nah, pada akhirnya rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan daerah Filipina. Kemudian, mereka di bawah pimpinan Sebastian Elcano terus berlayar ke arah selatan. Nah, pada tahun 1521 itu juga, mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Nah, tanpa berpikir panjang, kapal-kapal rombongan Elcano ini dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak kembali ke Spanyol. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia.
Nah, perlu diketahui bahwa pada abad ke-15, Belanda masih menjadi negara vasal Spanyol atau masih menjadi negara bagian dari Spanyol. Berbagai gerakan terus dilakukan oleh Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol, yang kemudian dikenal sebagai Revolusi 80 tahun. Nah, revolusi ini dimulai pada tahun 1566. Di tengah-tengah revolusi ini, kegiatan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa, terutama di pusat perdagangan yakni di kota Lisabon, Portugis, terus berkembang dan masih berjalan normal. Belanda juga tidak menemukan kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon. Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Belanda dilarang lagi untuk melakukan perdagangan di Lisabon. Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah, sehingga Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah seperti yang telah dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Nah, orang-orang Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau ke tanah Hindia. Kemudian dilakukanlah pelayaran atau penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa barat pada tahun 1594 oleh Willem Barents. Nah, ia mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi itu bulat, maka sekalipun dari utara maupun barat akan sampai pula di daerah timur. Ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es mengingat air di kutub utara sedang membeku. Nah, kemudian ia terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis Goodman mulai melakukan pelayaran ke daerah Hindia. Tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Nah, Cornelis Goodman ini mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui oleh orang-orang Portugis. Pada tahun 1596, ia beserta rombongannya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongannya mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis Goodman diterima baik oleh rakyat Banten. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah, Cornelis Goodman berambisi untuk melakukan monopoli perdagangan di Banten. Nah, hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis Goodman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Nah, ekspedisi penjelajahan berikutnya segera dipersiapkan untuk kembali menuju ke Kepulauan Nusantara. Rombongan kali ini dipimpin oleh Jakub. Nah, pada tahun 1598, ia dengan rombongannya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Nah, ia dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat, sehingga rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur dan singgah di Tuban. Nah, kemudian di bawah pimpinan Jakub, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini diterima baik oleh rakyat Maluku. Kebetulan, waktu itu rakyat Maluku sedang mengalami konflik dengan orang Portugis. Oleh karena itu, kedatangan Belanda ini diterima dengan baik dan diberi kebebasan untuk berdagang.
pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku khususnya mendapatkan keuntungan yang sangat berlipat. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku. Yang terakhir, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Perlu dipahami bahwa setelah Portugis berhasil sampai di Kepulauan Maluku serta aktif mengadakan perdagangan dengan penduduk setempat, kedatangan Portugis ini telah mendorong perdagangan rempah-rempah semakin meluas. Jalur perdagangan antara Indonesia dengan Eropa semakin berkembang. Bahkan, kota Lisabon dalam waktu singkat berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa Barat. Dalam kaitan ini, Inggris dapat mengambil keuntungan besar dalam perdagangan rempah-rempah. Inggris dapat memperoleh rempah-rempah secara bebas dan relatif murah di Lisabon. Nah, rempah-rempah itu juga kemudian diperdagangkan di Eropa bagian barat, bahkan sampai di Eropa bagian utara. Akan tetapi, ketika Inggris terlibat konflik dengan Portugis dan Spanyol, khususnya setelah Portugis berada di bawah kekuasaan Spanyol, maka Inggris pun mulai tidak bebas untuk mendapatkan rempah-rempah di kota Lisabon Portugis. Oleh karena itu, Inggris berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Nah, dalam pelayarannya ke daerah timur untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah, Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Untuk memperkuat daya saing para pedagang Inggris, perdagangannya di dunia timur ini kemudian dibentuk kongsi dagang yang diberi nama East India Company pada tahun 1600. Nah, orang-orang Inggris juga sampai ke Indonesia pertama kali pada tahun 1579 dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas. Inggris juga membentuk beberapa kantor dagang di Indonesia pada tahun 1604. Mungkin itu saja materi mengenai masuk dan perkembangan bangsa Barat atau bangsa Eropa di Indonesia. Nah, jangan lupa juga materi yang sudah saya sampaikan tadi mohon ditulis di buku catatan dan difotokan, kemudian dikirimkan ke Google Classroom sebagai absen. Mungkin sekian saja pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.